Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Timotius Laya dari program studi pendidikan geografi angkatan 2022 dengan NIM 220405006 Universitas Samudra. Yang di sini saya akan membahas atau memaparkan tentang materi menganalisis perilaku penduduk terhadap kebencanaan atau tepatnya geografi kebencanaan. Sebelum masuk ke materinya, berikut contoh-contoh yang terjadi bencana yang sering terjadi di daerah ataupun wilayah kita. Contohnya seperti yang ini, bencana banjir yang terjadi di Aceh Tamiang tahun lalu. Yang kedua, bencana tsunami yang terjadi di Aceh sekitar tahun 2004. Yang ketiga, bencana gempa bumi yang terjadi di Turki sekitar waktu yang lalu gitu kan. Dan yang keempat ini gunung meletus yang terjadi di Papua. Dan yang terakhir ini bencana kebakaran yang terjadi di Australia. Baik, berikut ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengetahuan penduduk, bagaimana pengetahuan penduduk terhadap bencana. Kedua, bagaimana kesiapsiagaan penduduk. Ketiga, hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kebencanaan. Sebelum masuk ke ketiga materi tersebut, sebelumnya apa sih itu bencana? Di sini bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi secara mendadak atau tidak terencana. Nah, yang dimaksud di sini adalah bencana ini dia terjadi yang dimaksud dengan bencana ini dia terjadi secara tiba-tiba tanpa prediksi orang yang dimana dia akan bisa terjadi nantinya sewaktu-waktu gitu. Lanjut. Yang kedua, penduduk. Penduduk dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu seperti gender, usia, suku, tingkat hubungan, dan hubungan kekerabatan. Karakteristik ini diduga memiliki keterkaitan dengan kemampuan penduduk untuk beradaptasi dan berperilaku dalam mengurangi risiko yang sering terjadi. Di penduduk ini kita jangan berpatokan sama ini gender, usia, suku, tingkat hubungan kekerabatan, jangan. Yang kita fokuskan pada penduduk ini yaitu karakteristiknya, di mana karakteristiknya ini kita sudah mengetahui kalau mereka ini sudah mempunyai peran masing-masing. Nah, persoalannya apakah sudah mempunyai atau sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengurangi risiko bencana itu yang seperti apa sih? Seperti itu. Yang pertama yaitu 1, pengetahuan penduduk terhadap bencana. Yang dimana pengetahuan penduduk terhadap bencana ini merupakan alasan pertama seseorang untuk melakukan kegiatan perlindungan upaya kesiapsiagaan yang ada. Pengetahuan yang dimiliki mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap siaga dalam mengatasi bencana. Nah, yang dimana pengetahuan terhadap bencana ini ialah upaya kesiapsiagaan atau rencana penduduk, bagaimana bisa dia bisa mempengaruhi atau mengurangi gitu risiko bencana yang akan terjadi nanti, seperti itu. Yang kedua, bagaimana sikap kesiapsiagaan penduduk terhadap bencana? Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kesiapsiagaan ini dia seperti tindakan atau upaya yang akan dilakukan sebelum suatu bencana terjadi. Yang dimana kesiapsiagaan ini dia sudah direncanakan atau sudah disiapkan lebih dulu sebelum ini bencana itu akan terjadi gitu. Yang dimana tujuannya untuk mengurangi
untuk mengurangi resiko bencana atau lingkungan gitulah. Berikut inilah sikap kesiapsiagaan penduduk terhadap bencana. Penelitian yang dilakukan di ISD 2005 tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menggunakan indikator. Pertama, terhadap bencana, kedua kebijakan, ketiga peraturan dan panduan yang di jabatan, keempat rencana untuk keadaan darurat, kelima sistem peringatan bencana, keenam kemampuan mobilisasi dari sumber daya yang ada. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap terhadap bencana sih. Nah, hubungan pengetahuan dan sikap bencana ini yaitu semakin tinggi pengetahuan atau pengetahuan kebencanaan yang kita kuasai, maka akan semakin tinggi pula sikap kesiapsiagaan penduduk dalam menghadapi suatu bencana. Nah, maksudnya di sini adalah jika semakin tinggi pengetahuan kebencanaan penduduk, maka semakin tinggi juga kesiapsiagaan penduduk dalam menghadapi bencana tersebut. Baik, kesimpulan dari materi dan yang saya paparkan tadi, yang paling utama adalah bagaimana upaya kita sebagai penduduk atau masyarakat setempat bisa memperkecil risiko bencana yang dapat dilaksanakan dengan merubah perilaku. Yang dimana salah satu faktor dalam mengurangi risiko bencana itu yaitu yang utama yaitu mengubah perilaku manusia supaya bisa meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk melestarikan lingkungan. Belum lah. Yang dimana merubah perilaku manusia ini juga dapat dilakukan dengan cara merubah pola pikir dan membiasakan diri sejak dini untuk selalu peduli pada lingkungannya dan sadar bencana. Melalui pendidikan kebencanaan diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan kebencanaan, merubah sikap dan perilaku selalu sadar bencana. Yang dimana melalui pendidikan kebencanaan ini kita diharapkan supaya kita dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap bencana, bagaimana cara kita mengubah sikap atau perilaku kita, pola pikir kita dalam menanggulangi risiko bencana atau mengurangi Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.